Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Halo semuanya, kembali lagi dengan Jonathan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan tablet interaktif GeoGebra dengan materi kubus. Nah, kita akan masuk ke materinya ya. Pertama-tama, apa sih yang teman-teman bayangi jika dengar kata kubus? Mari kita lihat ilustrasinya pada GeoGebra. Nah, teman-teman bisa lihat samping sebelah kanan ada bangun ruang kubus. Ya, mari kita nanti teman-teman bisa explore penggunaan tablet GeoGebra ini dengan bisa memutar kubusnya itu ke 360 derajat, bisa ke atas ke bawah. Nah, kita bisa lihat kan teman-teman bisa bergerak kubusnya. Nah, seperti yang kita lihat, ternyata kubus itu terbangun dari atau terbentuk dengan banyak bidang, yaitu dengan bentuk bidang persegi, dan ada ini garis-garis ini nanti yang akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Mari kita lihat definisi dari kubus ya teman-teman. Nah, definisi dari kubus. Definisi kubus. Bangun kubus yaitu adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Seperti yang kita ketahui, seperti yang tadi saya sudah bilang juga, bangun ruang kubus ini sisi-sisinya terbentuk dari persegi dan rusuk yang sama panjang. Dan ternyata garis-garis ini atau tulang-tulang yang membentuk kubus itu namanya rusuk. Untuk pengertiannya nanti kita akan menjelaskan lebih dalam lagi. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun kubus atau yang membuat kubus. Yang pertama ada titik sudut, rusuk, bidang, dan ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kita ke definisi titik sudut. Titik sudut merupakan suatu titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Kita lihat di applet GeoGebra-nya. Nah, dalam penggunaan applet interaktif GeoGebra ini, saya sudah memudahkan teman-teman untuk tinggal mengklik button yang sudah tersedia. Ya, ada kerangka, ada titik sudut, ada rusuk, ada diagonal, ada bidang, ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Caranya teman-teman tinggal klik aja nih, misalkan kita pengen lihat titik sudut seperti berikut. Nah, ini sudah dicentang semua. Nah, teman-teman bisa kosongkan biar semua titik sudutnya itu hilang. Nanti teman-teman tahu di mana letak-letak titik sudutnya. Nah, titik A, kita checklist titik A. Wah, titik A ternyata ada di bawah sini. Kita lanjut ke titik B. Titik B ada di sampingnya, di samping titik A. Teman-teman bisa sambil memutar kubusnya ya, jangan lupa ya, di explore lagi. Untuk titik C, nah di samping titik B. Begitu juga seterusnya. Nanti teman-teman bisa explore menggunakan applet GeoGebra ini. Nah, selanjutnya kita ke definisi rusuk. Rusuk itu merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Banyak rusuk suatu bangun ruang itu sama dengan hasil jumlah banyak titik sudut dan sisi, kemudian dikurangi 2. Nah, untuk ke rusuk, teman-teman ada 2 cara nih yang saya buat. Yang pertama, teman-teman bisa mengklik button clear terlebih dahulu. Nah, nanti hilang, lalu mengklik button rusuk. Nah, atau cara yang kedua, dari titik sudut tadi, teman-teman bisa langsung klik ke button rusuk. Nah, di sini checklistnya masih kosong, biar teman-teman bisa tahu di mana letak rusuk-rusuknya. R ini saya singkat ya, itu rusuk AB. Kita lihat, di manakah rusuk AB itu terletak, kita checklist. Nah,
berubah warna yang tadi hitam menjadi oranye. Ternyata rusuk AB terletak di bawah sini nih teman-teman nih. Ini rusuk AB. Selanjutnya rusuk AD. Nah, rusuk AD berubah warna lagi teman-teman. Rusuk CD. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi teman-teman sudah dimudahkan. Nah, saya buat mudah dengan tinggal mencentang-centang kotaknya, dan teman-teman bisa tahu letak-letak rusuknya itu di mana ya teman-teman. Nanti dia akan berubah menjadi warna oranye. Nah, ini dia semua rusuk-rusuk ini. Oke, jadi jumlah rusuk itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, selanjutnya kita ke pengertian bidang atau sisi. Bidang atau sisi merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Sama seperti tadi, untuk ke bidang, teman-teman punya dua cara lagi, yaitu mengklik button clear terlebih dahulu, lalu mengklik button bidang. Atau yang kedua, teman-teman dari rusuk bisa langsung ke bidang, mengklik button bidang. Nah, saya akan memberi satu contoh saja, yaitu bidang CDGH. Yang mana sih bidang CDGH itu? Nah, ternyata ada yang berubah warna nih teman-teman. Bidang CDGH berada di sini nih teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa dari update interaktif ini, teman-teman bisa mencari berapa banyak titik sudut pada kubus, berapa banyak rusuk pada kubus, berapa banyak bidang, dan berapa banyak diagonal bidangnya, diagonal ruangnya, dan bidang diagonalnya. Dan nanti saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Kita clear untuk menghilangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagonal bidang dan diagonal ruang dan bidang diagonal. Nah, ini tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, titik itu yang mana, sisi atau bidang itu yang mana, rusuk itu yang mana. Selanjutnya bidang diagonal. Diagonal bidang. Maaf ya teman-teman, saya sebut. Yang pertama, diagonal bidang. Diagonal bidang, suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Kita lihat ke applet interaktif GeoGebra. Nah, diagonal bidang. Untuk ke diagonal bidang sama kayak tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa mengklik clear dulu baru ke diagonal bidang, atau dari bidang teman-teman bisa mengklik button diagonal bidang. Saya kasih dua contoh, nanti teman-teman mengeksplor mencari yang mana lagi sih diagonal bidang itu. Kita lihat diagonal bidang CH. Nah, ini dia diagonal bidang. Dia memotong bagi dua menjadi, kalau kita lihat ini menjadi dua buah segitiga yang kongruen atau sama besar atau sama lainnya. Bidang diagonal bidang DG, nah juga sama. Nah, kita hapus yang diagonal bidang A dan klik diagonal bidang DG. Nah, dia juga sama membagi bidang itu menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti yang dikatakan definisi, ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atas itu. Nah, kan C ini berhadapan dengan CH, makanya ini diagonal bidang CH. Selanjutnya kita membahas tentang diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Bedanya bidang dan ruang yaitu diagonal bidang pada setiap bidang atas sisi. Nah, diagonal ruang itu dalam suatu ruang di dalam kubus.
Kita lihat ya contohnya teman-teman. Sama kayak yang tadi, teman-teman tinggal mengklik clear, lalu ke diagonal ruang, atau dari diagonal bidang bisa langsung ke diagonal ruang. Kita klik ya, kita centang diagonal ruang AG. Yang mana sih diagonal bidang AG? Nah, kalau untuk melihat diagonal bidang, diagonal ruang, kita harus melihatnya dari atas biar kita tahu mana sih diagonal ruang itu. Nah, diagonal ruang A dan G. Ternyata dia menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Nah, ini kan ada ruangnya antara dari A ke G, bukan suatu sisi. Ini suatu ruang. Kalau A ke C itu namanya sisi atau bidang. Ini dia contoh diagonal ruang. Ya, selanjutnya diagonal DF. Nah, sama ya, dapat ada ruang. Kita akan membahas tentang rumus mencari diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, yang nomor satu ini rumus mencari diagonal bidang. Dan dimana BE itu akar dari AB kuadrat tambah AE kuadrat. Tadi saya pakainya yang diagonal bidang CH. Nah, jadi jika kita lihat diagonal bidang CH, nah CH ini membagi bidang menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kita fokus ke bentuk yang dihasilkan oleh CH. Wah, kita lihat ternyata bentuk segitiga sama siku-siku. Salah ya teman-teman. Siku-siku. Nah, kita lihat ada ternyata diagonal bidang CH ini merupakan sisi miring. Kita ingat kalau dalam siku-siku kita nyari sisi miring itu pakai rumus apa? Ya benar, rumus Pythagoras. Yang dimana rumus Pythagoras itu adalah akar dari HD kuadrat ditambah BC kuadrat. Seperti yang kita ketahui bahwa bangun kubus itu tersusun atau terbentuk dari persegi, yang dimana seperti yang kita ketahui sebelumnya, persegi itu merupakan bangun datar yang dimana sisi-sisinya sama panjang. Makanya jika HD itu kita simbolkan dengan S, maka DC itu juga sama dengan S. Jadi rumus diagonal bidang itu akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Atau kita dapat katakan akar dari 2S kuadrat. 2S kuadrat. Ini S, ini S. Cari akar dari 2S kuadrat. Nah, nanti kita cari lagi, maka ketemu rumus diagonal bidang kubus itu S akar 2. Begitu teman-teman. Jadi dari rumus Pythagoras ini kita mencari panjang diagonal yang ini. Selanjutnya rumus diagonal ruang. Nah, kita pakai yang AG ya. Sudah dimudahkan sama saya. Jadi teman-teman tinggal mengklik-klik saja ya. Bentar teman-teman. Miring. Coba kita unduh dulu. Bentar. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat bidang diagonal ruang AG. Jika kita perhatiin, diagonal ruang AG ini juga membagi dua ruangan menjadi sama besar, yaitu berbentuk segitiga. Ya, ini nanti bisa kita sambungkan GC bidang segitiga GC atau ACG. ACG. Seperti yang kita ketahui tadi, ternyata
ACG ini membentuk segitiga siku-siku juga nggak sih teman-teman? Bener nggak? Bener dong, bener. Nah, seperti yang kita ketahui, AC ini jika kita buat garis, itu namanya diagonal bidang. Jadi rumusnya itu S akar 2. Jadi untuk mencari panjang AG ini kita misalkan yaitu sisi miring. Memang sisi miring ya teman-teman, bukan emang, tapi memang sisi miring. Nah, kita sambungkan garis, misalkan bayangkan GCA atau ACD, tidak ACD. Nah, AC ini merupakan diagonal bidang. Jadi rumusnya S akar 2. Jadi cari rumus AG ini akar dari AC kuadrat ditambah BC atau CG kuadrat. Ini terpakainya yang BH. BH sama dengan akar dari BD kuadrat tambah DH kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui AC itu diagonal bidang atau S akar 2. S akar 2 kuadrat itu sama dengan 2S. Teman-teman, 2S kuadrat. Jadi ini 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Seperti yang tadi dikatakan definisi, rusuk dari kubus ini sama panjang. Jadi 2S kuadrat ditambah S kuadrat atau dengan 3X kuadrat. Jadi akar dari 3X kuadrat yaitu S akar 3. Jadi rumus diagonal ruang kubus itu S akar 3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bidang diagonal. Bidang diagonal itu merupakan bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu kubus. Kita lihat ya teman-teman. Kita klik aja. Bidang diagonal. Kita klik, kita centang. Ya, bidang diagonal CDEF. Ini dia bidang diagonal dari kubus. Seperti yang kita visualisasi di layar, bidang diagonal kubus ini membentuk bangun datar apa? Ya, benar, yaitu bentuk bangun datar persegi panjang. Jadi untuk mencari bidang diagonal kubus ini menggunakan rumus mencari luas persegi panjang AB dikali BD. Nah, jadi rumusnya ini ya teman-teman, AB yaitu S dikali S akar 2. Jadi sama dengan S kuadrat akar 2. Selanjutnya jaring-jaring atau kerangka yang membangun kubus. Ini dia contoh jaring-jaring atau membangun kubus. Nah, ini saya juga sudah membuat, clear dulu. Saya sudah membuat kerangkanya. Kita klik kerangka, kita membuat animasinya. Animasinya itu seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik play ya. Teman-teman bisa melihat atau menggeser slidernya ini. Nah, menggeser slider, tetapi nah jadi begini bentuk kerangkanya yang dihasilkan tuh, seperti dua salib. Itu seperti contoh yang di nomor berapa ya, nomor 5. Jadi yang alasnya ini yang bawah ABCD. Nah, jika kita geser ke kiri, batasnya akan menutup menjadi sebuah kubus. Nah, kita lihat kubus itu dibangun oleh berapa banyak bangun datar sih? Bangun datar persegi. Kita hitung ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan 6. Nah, jadi kubus itu dibangun sebanyak 6 bangun datar persegi.
jika kita mencari luas seluruh permukaan kubus, nah luas seluruh permukaan kubus ini kita tinggal kita kalikan banyak persegi yang membangun kubus, yaitu 6 dikali luas dari persegi itu, yaitu S kuadrat, luas persegi ya. Jadi rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S kuadrat. Jika kita klik play, dia akan pelan-pelan beranimasi. Nah, seperti ini ya teman-teman, sangat asik kan belajar menggunakan Applet interaktif GeoGebra. Tinggal klik, nanti teman-teman bisa mengekspor. Nah, jika sudah mentok, dia akan balik lagi, atau bisa teman-teman stop. Nah, tinggal klik stop ya teman-teman. Sudah. Nah, volume kita kalau dibangun ruang berarti ada volume atau bervolume. Nah, kubus itu juga memiliki volume. Ya, itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Itu bangun ruang. Ada ciri-ciri bangun ruang, ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini panjangnya atau BC, kita anggap panjang itu panjangnya BC, lebarnya D, CD, hingga itu DH. Jadi rumus volume kubus itu luas alas, ini luas alas A, B, C, D dikali tingginya bisa ini DH atau AE. Yang kita tahu ya teman-teman, kubus itu terbentuk dari persegi panjang, dari persegi yang dimana sisi-sisinya atau rusuknya sama panjang. Makanya jika di sini panjang BC itu S atau sisi, maka panjang CD juga sisi, dan panjang BH itu juga sisi. Jadi rumus volume kubus ya panjang kali lebar kali tinggi, yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Begitu teman-teman. Kita bisa clear. Nah, dari penggunaan Applet GeoGebra ini teman-teman bisa belajar mengeksplor lebih dalam lagi tentang membangun ruang kubus. Misalkan teman-teman masih mencari pengertian titik sudut itu apa, nanti teman-teman tinggal klik button titik sudut, nanti teman-teman bisa mengkosongkan centangnya terlebih dahulu seperti ini. Nanti baru teman-teman isi lagi untuk mengetahui letaknya di mana. Nah, A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti ini. Terus teman-teman juga masih kurang mengerti tentang apa itu rusuk, berapa jumlah rusuk. Nanti teman-teman tinggal pencet klik button rusuk, atau bisa dari titik sudut kita clear terlebih dahulu, baru kita pencet rusuk ya. Baru nanti teman-teman centang kotak yang kosong ini, RAD. Nanti dia akan berubah menjadi warna oranye ya teman-teman. Begitu juga tentang dengan bidang, tinggal klik button bidang, atau kita klik clear dulu, atau setelah klik clear teman-teman klik bidang. Nah, kita klik kita centang bidang CBDH, nanti dia akan berubah menjadi warna biru. Nanti teman-teman bisa lihat itu dibangun dari bidang apa sih, bangun datar atas, dan bisa juga menghitung jumlahnya ada berapa bidang yang membentuk kubus. Selanjutnya juga sama dengan diagonal bidang, nanti teman-teman tinggal centang-centang kotaknya. Diagonal ruang juga seperti itu, yang diagonal juga seperti itu. Dan untuk kerangka atau jaring-jaring, teman-teman juga bisa mengklik button play untuk melihat animasi terbukanya sebuah kubus menjadi sebuah kerangka atau jaring-jaring. Nanti kalau teman-teman bisa stop, atau teman-teman bisa menggeser slidernya ini ke kiri. Gitu ya teman-teman. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dengan menggunakan Applet interaktif GeoGebra. Semoga teman-teman semakin
terpacu lagi untuk belajar dan mengeksplor lagi uh, upload GeoGebra yang sudah Bapak buat. Nanti teman-teman tinggal bisa download di link deskripsi di bawah ya, atau nanti saya sertakan link lah untuk teman-teman download ya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai berjumpa di video lainnya. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa belajar ya.